Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darojah. Ya, kali ini saya akan sharing tentang kunci rezeki. Ya, banyak sekali ya di masa pandemi ini terutama. Meskipun nggak pandemi juga banyak sebenarnya yang mengalami juga. Yang mengalami kemiskinan atau merasa sangat miskin gitu ya. Bukan karena kurang rezeki atau mungkin kesulitan dalam mencari ekonomi kayak gitu dan sebagainya, tetapi memang ada perasaan miskin di dalam dirinya. Ya. Sebenarnya kan miskin atau enggak itu kan bukan dari seberapa banyak yang kita punya. Tetapi bagaimana perasaan kita menghadapi apa yang kita punya. Ya. Ada orang yang mungkin secara tanda kutip tuh miskin gitu ya, tetapi dia tidak merasa miskin. Dia merasa kaya, dia merasa cukup ya, dia mampu untuk tetap bersyukur ya. Dengan apa yang dia miliki, dia tetap bahagia gitu. Tetapi ada juga orang yang sudah dalam tanda kutip kaya ya. Semua yang ciri-ciri kekayaan orang gitu ya. Dia punya mobil mewah, rumah dan sebagainya, uang yang banyak dan sebagainya dia punya. Tetapi dia memiliki hati yang miskin, tetap aja merasa kurang. Ya, rasanya tuh masih miskin aja sehingga masih terus merasa kurang terus ya, meskipun dia sudah memiliki segalanya. Dalam pemahaman saya ya, miskin itu sebenarnya kondisi batin yang dia selalu merasa kekurangan itu ya, dia merasa menjadi korban akan ketidakadilan hidup. Nah, entah memang dalam kondisi nyata itu dia memang kekurangan uang ataupun sebenarnya berlebih. Tetapi ketika dia merasa menjadi korban akan hidup ya, ketidakadilan hidup, menjadikan sepertinya hidup itu sangat sulit bagi dia gitu, menjadikan Tuhan sepertinya kok maha penghukum buat dia ya, menjadikan dia seolah-olah tuh semua yang ada di dunia ini tuh musuh gitu ya, nggak ada kedamaian, nggak ada kasih sayang dan sebagainya. Itu yang akan membuat orang itu memiliki batin yang miskin. Entah itu ternyata di dalam kehidupannya dia memang miskin dalam tanda kurung miskin harta, ataupun sebenarnya dia juga sudah banyak harta. Nah, ketika kita merasa kehidupan kita itu kayaknya nggak adil, kayaknya itu tidak mendukung kita kayak gitu ya, kehidupan tuh kayaknya membuat kita tuh menderita dan sebagainya, itu sebenarnya awal dari kita tuh menjadi seorang yang miskin. Nah, misalnya untuk yang memang secara harta itu kurang gitu ya. Ketika kita selalu ya menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan ya, merasa hidup ini nggak adil, merasa hidup ini tuh penuh dengan penderitaan dan sebagainya, itu sekerja keras apapun Anda ya, sebanting tulang apapun Anda di dalam mencari uang, mencari rezeki, itu akan sulit untuk mencapai yang kita harapkan. Karena apa? Karena kesadaran kita tidak berubah. Kesadaran kita masih merasa menjadi korban ya, merasa Tuhan itu jauh, masih merasa kita itu perlu menderita gitu ya untuk mendapatkan rezeki gitu. Akhirnya seberapapun kerja keras kita itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Kan kita sering kali melihat tuh ada yang mungkin kerja kerasnya itu nggak seperti kita, tetapi apa yang dia dapat tuh jauh lebih besar dari apa yang kita dapat, terlepas dari jatah rezeki kita masing-masing gitu ya. Kadang kesadaran kita terhadap fenomena kehidupan kita ya, termasuk di dalamnya adalah soal ketuhanan kayak gitu, itu sangat mempengaruhi rezeki kita. Terutama sangat mempengaruhi batin kita, apakah batin kita termasuk batin yang miskin atau batin yang kaya. Ya. Jadi ketika kita merasa kok sulit untuk mencari rezeki dan sebagainya, hal yang pertama menurut saya yang perlu dibangun adalah kesadaran kita tentang hidup ini. Ya. Tentang siapa kita, tentang siapa Tuhan kita ya. Tentang bagaimana kita memandang hidup kita, itu yang harus diawali. Bukan bagaimana caranya menghasilkan uang dan sebagainya, itu bukan. Bagaimana caranya menghasilkan uang itu nanti akan
datang sendiri ketika kita tuh sudah semakin bertumbuh kesadarannya di dalam menghadapi kehidupan ini, di dalam memandang hidup ini seperti apa, itu nanti akan mudah sendiri gitu jalannya itu. Nah, jadi yang utama menurut saya ketika kita ingin menghilangkan kemiskinan di dalam batin kita gitu, itu yang utama adalah kita meluaskan kesadaran kita, ya, kesadaran tentang diri kita, kesadaran tentang kita bagaimana memandang hidup kita, dan kesadaran bagaimana kita melihat Tuhan kita. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa dipahami ya. Mungkin walaupun rasanya saya belibet banget untuk menjelaskan ini ya. Karena memang ini tuh kayak pemahaman yang sulit untuk dijelaskan. Jadi memang harus dipahami sendiri, dialami sendiri. Tetapi mudah-mudahan sedikit apa yang saya saringkan ini bisa sedikit membuat teman-teman paham gitu. Apa sih ketika saya ini merasa kekurangan gitu, baik harta gitu ataupun yang lainnya, apa sih yang membuat saya merasa jadi miskin seperti ini gitu. Nah, itu jawabannya ada di sebelumnya yang tadi saya sampaikan ya. Jadi mudah-mudahan kita memiliki jiwa atau hati yang kaya gitu ya, sehingga kita tidak merasa miskin dan merasa kekurangan. Meskipun mungkin belum semua yang kita harapkan itu terwujud, tetapi itu tidak membuat hati kita tuh merasa kekurangan ya. Kita merasa sudah cukup, kita sudah merasa berlebihan, bahkan kita pun untuk meminta lagi kepada Tuhan itu sudah malu gitu, karena sudah diberikan terlalu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencapai ya dan konsisten untuk memiliki hati yang kaya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa sharing saya yang belibet ini bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.